Berita utama sepak bola hari ini. FIFA umumkan skema playoff darurat gantikan Iran. Negara Indonesia dan Italia resmi bersaing. John Hartman ambil pemain seadanya. Imbas Erick Thohir resmi stop naturalisasi periode ini. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. FIFA umumkan skema playoff darurat gantikan Iran. Negara Indonesia dan Italia resmi bersaing. FIFA kembali membuat jagat sepak bola dunia bergetar setelah muncul skenario darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Badan tertinggi sepak bola itu dikabarkan tengah menyiapkan rencana playoff khusus untuk menggantikan posisi Iran yang nasibnya masih menggantung jelang putaran final 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di tengah ketidakpastian itu, nama timnas Indonesia tiba-tiba muncul bersanding dengan raksasa Eropa, Italia, dalam sebuah kemungkinan duel hidup mati yang langsung memancing euforia sekaligus perdebatan panas di kalangan penggemar sepak bola global. Kabar ini pertama kali mencuat dari laporan jurnalis senior ESPN asal Brasil, Luis Carlos Largo, yang menyebut bahwa FIFA tengah mempelajari skema playoff tambahan dengan melibatkan 2 tim dari UEFA dan 2 tim dari AFC. Sebuah keputusan yang disebut-sebut bisa menjadi jalan belakang bagi negara-negara yang gagal lolos langsung, namun masih memiliki nilai komersial dan daya tarik tinggi. Sementara itu, media ternama Prancis, RMC Sport, turut memperkuat rumor tersebut dengan menyebut bahwa pembahasan internal FIFA sudah memasuki tahap serius sebagai langkah antisipasi jika Iran benar-benar mundur dari turnamen. Situasi Iran sendiri memang tidak sederhana. Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel membuat keamanan tim menjadi isu krusial. Hal ini semakin memanas setelah pernyataan kontroversial dari Donald Trump yang menyebut tidak bisa menjamin keselamatan skuad Iran. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius dari Federasi Iran hingga sempat mengajukan permintaan agar seluruh laga dipindahkan ke Meksiko. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Sejak saat itu, spekulasi mundurnya Iran semakin liar dan membuka celah bagi negara lain untuk masuk melalui jalur tidak biasa. Dari Eropa, nama-nama seperti Italia, Polandia, Denmark, hingga Kosovo mulai disebut-sebut sebagai kandidat. Sementara dari Asia, muncul 3 nama utama yaitu Uni Emirat Arab, Oman, dan tentu saja Indonesia yang secara mengejutkan masuk dalam radar. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul kabar yang jauh lebih sensitif dari internal AFC. Disebut-sebut bahwa AFC tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan Indonesia dalam skenario ini. Bahkan, beberapa sumber menyebut ada upaya halus untuk menggeser representasi Asia ke kawasan Timur Tengah dengan fokus kuat pada negara-negara Liga Arab seperti Uni Emirat Arab dan Oman. Kedua negara tersebut dinilai lebih stabil secara politik, lebih kuat secara finansial, dan memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan petinggi federasi. Kondisi ini diperparah oleh rekam jejak PSSI yang dalam beberapa tahun terakhir cukup vokal melayangkan protes terkait kepemimpinan wasit di berbagai ajang internasional. Langkah tersebut kabarnya tidak disukai oleh sebagian petinggi AFC karena dianggap mengganggu stabilitas dan citra organisasi. Akibatnya, posisi Indonesia secara tidak langsung menjadi kurang aman dalam pertimbangan politis. Di sisi lain, beredar pula narasi berbeda yang menyebut bahwa AFC sebenarnya menggunakan pendekatan lebih teknis dengan menjadikan ranking FIFA sebagai acuan utama. Dalam skenario ini, Indonesia memang berada di bawah Uni Emirat Arab dan Oman, sehingga secara matematis peluang Garuda bisa tersingkir jika hanya berdasarkan peringkat. Namun, dua narasi ini justru memperkuat kesan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang dirugikan, baik secara politis maupun teknis. Di satu sisi dianggap terlalu vokal, di sisi lain belum cukup tinggi secara ranking. Padahal, dari segi perkembangan dan daya tarik, timnas Indonesia sedang berada dalam momentum yang sangat positif dengan dukungan supporter besar, serta eksposur global yang terus meningkat. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa keputusan akhir nanti tidak akan murni soal prestasi di lapangan. Keputusan tersebut berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, komersial, dan relasi antar federasi. Hingga tenggat waktu yang disebut-sebut jatuh pada 30 April. Semua mata kini tertuju pada langkah FIFA serta sikap akhir AFC. Apakah mereka akan membuka pintu bagi Indonesia untuk mencetak sejarah menghadapi Italia dalam duel playoff paling dramatis? Atau justru memilih jalur aman dengan mengedepankan negara-negara yang dianggap lebih nyaman secara politik? Yang jelas, jika skenario kedua terjadi, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia yang tengah berusaha bangkit. Sekaligus mempertegas bahwa dalam sepak bola modern, perjuangan tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di balik layar kekuasaan federasi yang penuh dinamika dan kepentingan.
Situasi yang terus berkembang ini membuat dinamika semakin panas, terutama ketika sejumlah pengamat mulai menyoroti bagaimana pola keputusan FIFA dalam beberapa tahun terakhir kerap kali tidak bisa dilepaskan dari faktor non-teknis yang kompleks. Banyak yang menilai bahwa skenario playoff darurat ini bukan sekadar solusi administratif, melainkan juga ajang tarik-menarik kepentingan antar konfederasi, khususnya antara UEFA dan AFC yang sama-sama ingin menjaga representasi mereka tetap kuat di panggung Piala Dunia. Di tengah pusaran tersebut, posisi Indonesia menjadi semakin menarik sekaligus rawan. Di satu sisi, Indonesia membawa kekuatan besar dari sisi pasar, jumlah penonton, dan antusiasme publik yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, setiap pertandingan timnas selalu menjadi magnet perhatian, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi nilai tambah yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi FIFA dari sisi komersial dan penyiaran. Namun di sisi lain, muncul bisikan-bisikan yang menyebut bahwa sebagian elit di AFC justru melihat Indonesia sebagai variabel yang tidak mudah dikendalikan. Sikap PSSI yang beberapa kali melontarkan kritik terhadap kualitas wasit dan keputusan pertandingan dianggap sebagai preseden yang kurang nyaman bagi stabilitas organisasi. Dalam dunia federasi yang sangat menjunjung diplomasi, suara keras seperti ini sering kali menimbulkan gesekan yang tidak terlihat di permukaan. Lebih jauh lagi, beberapa laporan tidak resmi bahkan menyebut adanya dorongan kuat dari kelompok tertentu di dalam AFC untuk memprioritaskan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Oman sebagai wakil Asia dalam playoff darurat tersebut. Kedua negara ini dinilai memiliki hubungan yang lebih stabil dengan struktur kepemimpinan AFC, serta dianggap mampu memberikan jaminan ketenangan dalam setiap ajang internasional. Di titik inilah narasi mulai berkembang bahwa Indonesia tidak hanya bersaing di atas lapangan, tetapi juga menghadapi realitas politik sepak bola yang jauh lebih rumit. Bahkan, ada anggapan bahwa meskipun peluang terbuka secara teori, keputusan akhir bisa saja sudah mengarah pada skenario tertentu yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sementara itu, dari perspektif teknis, pembahasan mengenai ranking FIFA kembali menjadi sorotan. Dalam daftar terbaru, posisi Indonesia memang masih berada di bawah Uni Emirat Arab dan Oman. Hal ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian pihak untuk menilai bahwa jika FIFA dan AFC benar-benar mengedepankan parameter objektif, maka Indonesia kemungkinan besar akan tersingkir dalam proses seleksi awal. Namun argumen ini tidak sepenuhnya diterima oleh publik. Banyak yang menilai bahwa momentum dan performa terkini seharusnya juga menjadi pertimbangan, bukan hanya angka ranking semata. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari segi kualitas pemain, organisasi tim, hingga kepercayaan diri di level internasional. Di sisi lain, nama Italia yang masuk dalam daftar kandidat dari UEFA justru semakin menambah kompleksitas situasi. Sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia dengan sejarah panjang di Piala Dunia, kehadiran Italia dalam skenario playoff ini jelas membawa bobot tersendiri. Tidak sedikit yang menilai bahwa FIFA akan cenderung memilih skenario yang melibatkan tim dengan nilai historis dan komersial tinggi seperti Italia. Hal ini membuat peluang Indonesia menjadi semakin bergantung pada bagaimana FIFA menyeimbangkan antara faktor komersial, teknis, dan politik. Jika hanya melihat potensi pasar, duel Indonesia vs Italia jelas akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik dan menyedot perhatian global. Namun jika faktor relasi dan stabilitas menjadi prioritas, maka pilihan bisa saja bergeser ke negara lain yang dianggap lebih aman. Menjelang batas waktu yang terus mendekat, atmosfer ketidakpastian semakin terasa. Para pendukung timnas Indonesia mulai memantau setiap perkembangan dengan penuh harap, sekaligus waspada terhadap kemungkinan skenario yang tidak berpihak. Media sosial dipenuhi berbagai spekulasi, analisis, hingga teori konspirasi yang mencoba membaca arah keputusan FIFA dan AFC. Dalam kondisi seperti ini, satu hal yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana sepak bola modern telah berkembang jauh melampaui sekadar permainan di lapangan. Keputusan-keputusan besar kini sering kali dipengaruhi oleh faktor yang tidak terlihat, mulai dari geopolitik, kepentingan ekonomi, hingga hubungan antar federasi. Jika pada akhirnya Indonesia benar-benar tidak terpilih dalam skenario playoff darurat ini, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan besar, tidak hanya bagi supporter, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Namun di sisi lain, situasi ini juga bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memperkuat posisi, baik dari segi prestasi maupun diplomasi di tingkat internasional. Dan jika justru keajaiban terjadi, ketika nama Indonesia benar-benar diumumkan sebagai salah satu peserta playoff menghadapi Italia, maka itu akan menjadi momen bersejarah yang tidak hanya mengubah peta sepak bola Asia, tetapi juga menegaskan bahwa di tengah segala dinamika dan tekanan, peluang selalu ada bagi mereka yang terus berkembang dan berani menantang batas. John Hartman ambil pemain seadanya, imbas Erick Thohir resmi stop naturalisasi periode ini.
Keputusan besar yang diambil Erick Thohir langsung mengguncang arah kebijakan PSSI menjelang agenda pada Timnas Indonesia, di mana dalam pernyataan resminya ia menegaskan bahwa federasi belum memiliki rencana untuk menambah pemain naturalisasi baru dalam periode ini. Sebuah sikap yang secara tidak langsung memaksa John Hartman untuk memaksimalkan komposisi pemain yang ada tanpa tambahan amunisi dari luar. Dalam perkembangan yang ramai diperbincangkan, isu mengenai potensi kedatangan Luke Vickery sempat memicu antusiasme publik setelah muncul laporan bahwa pemain yang saat ini merumput bersama MacArthur FC tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang lahir di Sumatera. Bahkan disebut telah menjalin komunikasi dengan pelatih tim nasional. Namun kabar tersebut langsung ditepis oleh federasi yang memilih menahan diri untuk tidak membuka gelombang naturalisasi baru. Dalam keterangan yang disampaikan di kawasan GBK Arena, Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membangun kekompakan tim yang sudah ada, sekaligus memberikan waktu bagi John Hartman untuk beradaptasi dan memahami karakter para pemain yang dimiliki, sehingga proses pembentukan tim tidak terganggu oleh masuknya wajah-wajah baru yang membutuhkan penyesuaian tambahan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan lanjutan terkait naturalisasi tambahan, dan seluruh energi federasi diarahkan untuk memperkuat fondasi tim yang sudah terbentuk, sebuah keputusan yang memicu beragam reaksi dari publik, terutama karena selama beberapa tahun terakhir kebijakan naturalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas skuad nasional. Kondisi ini membuat John Hartman harus memutar otak dengan sumber daya yang tersedia, memaksimalkan potensi pemain lokal serta mereka yang telah lebih dulu menjadi bagian dari proyek tim nasional. Di tengah jadwal padat yang sudah menanti, mulai dari agenda FIFA Matchday pada awal Juni 2026 hingga turnamen regional Piala AFF 2026 yang akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Situasi ini semakin menantang karena turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga pemain-pemain yang berkarier di Eropa seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Emil Audero hampir dipastikan tidak dapat memperkuat tim, yang berarti komposisi skuad akan sangat bergantung pada pemain yang tampil di kompetisi domestik. Dalam analisis yang berkembang, kondisi ini justru membuka peluang besar bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka, dengan nama-nama seperti Tom Haye dan Beckham Putra dari Persib Bandung, serta Mauro Zijlstra, Doni Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta yang diprediksi akan menjadi tulang punggung skuad. Sementara klub-klub lain seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, Borneo FC, hingga Malut United juga disebut memiliki stok pemain yang siap bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Lebih jauh lagi, keputusan untuk menghentikan sementara naturalisasi ini dinilai sebagai langkah strategis yang bertujuan membangun identitas tim yang lebih solid dan tidak bergantung pada proses instan, di mana John Hartman memiliki ruang lebih luas untuk merancang sistem permainan berbasis kolektivitas, disiplin, serta kerjasama antar lini, sesuatu yang sering kali menjadi kunci keberhasilan dalam turnamen jangka pendek seperti Piala AFF 2026. Dalam berbagai pandangan, disebutkan bahwa meskipun tanpa kehadiran pemain abroad, peluang untuk bersaing tetap terbuka selama tim mampu menunjukkan organisasi permainan yang baik serta mentalitas bertanding yang kuat. Di sisi lain, tekanan terhadap tim nasional justru semakin besar karena target yang diusung tidak main-main, yakni mematahkan catatan panjang tanpa gelar sejak pertama kali turnamen ini digelar pada tahun 1996, di mana Timnas Indonesia telah 6 kali mencapai final namun selalu gagal meraih trofi. Sebuah catatan yang terus menghantui perjalanan tim dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi menjadi perjudian tersendiri karena seluruh harapan kini bertumpu pada kemampuan pemain yang ada untuk mengubah sejarah tersebut. Seiring mendekatnya jadwal pertandingan, perhatian publik akan semakin tertuju pada bagaimana John Hartman menyusun strategi, memilih pemain, serta membangun chemistry tim dalam waktu yang relatif singkat, mengingat agenda FIFA Matchday pada tanggal 1 hingga 9 Juni 2026 akan menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi terakhir sebelum memasuki turnamen utama. Dalam situasi ini, setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak besar terhadap performa tim di lapangan, sekaligus menentukan apakah langkah berani untuk menghentikan naturalisasi sementara ini akan berbuah manis atau justru menjadi titik balik yang penuh risiko dalam perjalanan timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara.
Dalam kelanjutan yang semakin panjang dan kompleks ini, perhatian kemudian mengarah pada bagaimana keputusan strategis tanpa tambahan naturalisasi akan benar-benar diuji dalam fase krusial. Terutama ketika John Hartman mulai memasuki tahap finalisasi kerangka tim. Karena tanpa kehadiran pemain baru, seluruh fokus kini tertuju pada optimalisasi sumber daya yang ada. Yang berarti, setiap pemain harus mampu menunjukkan fleksibilitas peran, konsistensi performa, serta kesiapan mental untuk menghadapi tekanan tinggi dalam turnamen yang syarat gengsi seperti Piala AFF 2026. Dalam sejumlah analisis lanjutan, disebutkan bahwa pendekatan ini berpotensi menciptakan identitas permainan yang lebih jelas. Karena pelatih dapat bekerja dengan kelompok pemain yang relatif stabil, tanpa harus terus melakukan penyesuaian akibat masuknya pemain baru, sehingga proses pembentukan chemistry tim dapat berjalan lebih cepat dan lebih solid. Di sisi lain, dinamika ini juga membuka peluang bagi munculnya kejutan dari pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan, di mana kompetisi internal dalam skuad akan meningkat karena tidak adanya jaminan tempat bagi siapapun, sebuah kondisi yang sering kali melahirkan performa terbaik dari para pemain yang ingin membuktikan diri. Dalam konteks ini, Timnas Indonesia berpotensi menghadirkan wajah yang lebih kolektif, dengan distribusi peran yang merata di setiap lini, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pemain kunci. Sebuah pendekatan yang dinilai efektif dalam turnamen dengan jadwal padat dan waktu pemulihan yang terbatas. Lebih jauh lagi, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana agenda FIFA Matchday akan dimanfaatkan secara maksimal sebagai ajang simulasi sebelum turnamen utama, di mana setiap pertandingan akan menjadi laboratorium taktik bagi John Hartman untuk menguji berbagai skema permainan, kombinasi pemain, serta respons tim terhadap situasi pertandingan yang berbeda-beda. Dalam fase ini, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas lini pertahanan, kreativitas lini tengah, hingga ketajaman lini serang, yang selama ini masih menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Dalam perkembangan berikutnya, tekanan dari publik juga dipastikan akan semakin meningkat seiring dengan ekspektasi tinggi yang menyertai perjalanan Timnas Indonesia, terutama setelah keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi, dianggap sebagai langkah berani yang harus dibuktikan hasilnya di lapangan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk menjaga fokus, mengelola tekanan, serta tetap konsisten dalam menjalankan strategi akan menjadi faktor penentu dalam menentukan hasil akhir. Tidak hanya itu, aspek mental juga menjadi sorotan utama. Karena dalam sejarah panjang keikutsertaan di Piala AFF, kegagalan seringkali terjadi bukan karena kurangnya kualitas, melainkan karena ketidakmampuan mengatasi tekanan di momen-momen krusial, terutama di fase gugur. Oleh karena itu, pembangunan mentalitas juara menjadi salah satu prioritas utama dalam persiapan kali ini, di mana setiap pemain dituntut untuk memiliki kepercayaan diri, ketenangan, serta keberanian dalam mengambil keputusan di situasi penting. Seiring berjalannya waktu, setiap pertandingan yang akan dijalani menjadi bagian dari proses pembuktian, apakah strategi yang diterapkan mampu menghasilkan performa yang konsisten, sekaligus menjawab keraguan yang muncul dari berbagai pihak. Dalam hal ini, John Hartman diharapkan mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih yang tidak hanya mampu merancang taktik, tetapi juga membangun tim yang memiliki karakter kuat dan daya juang tinggi. Seluruh perjalanan ini akan bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengakhiri penantian panjang dan menghadirkan trofi yang selama ini selalu berada di ambang genggaman, namun belum pernah benar-benar diraih oleh Timnas Indonesia. Sehingga setiap langkah yang diambil saat ini, termasuk keputusan untuk menghentikan sementara naturalisasi, akan menjadi bagian penting dari narasi besar yang akan menentukan apakah era baru ini mampu membawa perubahan nyata, atau justru menjadi bab lain dalam kisah panjang perjuangan, tanpa akhir di pentas sepak bola Asia Tenggara. Dalam kelanjutan narasi yang semakin panjang dan penuh tekanan ini, arah pembicaraan kemudian bergerak menuju detail yang lebih dalam terkait bagaimana John Hartman benar-benar memaksimalkan setiap elemen kecil yang tersedia dalam skuad. Karena tanpa tambahan kekuatan dari proses naturalisasi, seluruh beban kini bertumpu pada kemampuan internal tim untuk berkembang secara organik, di mana setiap sesi latihan, setiap uji coba, hingga setiap keputusan taktik akan memiliki dampak langsung terhadap kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Dalam berbagai laporan analisis lanjutan, disebutkan bahwa pendekatan Hartman tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga menyentuh sisi psikologis pemain, dengan tujuan membangun kepercayaan diri kolektif yang selama ini kerap menjadi titik lemah ketika menghadapi tekanan besar di fase-fase krusial turnamen. Di sisi lain, dinamika internal tim juga diprediksi akan semakin kompetitif karena tanpa kehadiran pemain baru, setiap individu dituntut untuk meningkatkan kualitasnya secara signifikan agar tetap relevan dalam skema permainan yang dirancang. Sebuah kondisi yang secara tidak langsung menciptakan persaingan sehat di dalam skuad Timnas Indonesia.
Situasi ini membuka ruang bagi pemain-pemain yang sebelumnya berada di lapis kedua untuk naik ke permukaan dan menunjukkan kapasitas mereka, sekaligus memberikan variasi opsi bagi pelatih dalam menyusun strategi yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai tipe lawan yang akan dihadapi. Lebih jauh lagi, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana pendekatan taktik yang diterapkan akan disesuaikan dengan karakter pemain yang tersedia. Di mana tanpa dominasi pemain abroad, pola permainan diperkirakan akan lebih mengandalkan kecepatan, intensitas, serta kerja sama tim yang solid, sebuah identitas yang selama ini menjadi ciri khas sepak bola Indonesia di level regional. Dalam konteks ini, John Hartman disebut tengah mengembangkan beberapa variasi skema yang dapat digunakan secara situasional, sehingga tim tidak mudah ditebak oleh lawan dan mampu beradaptasi dengan dinamika pertandingan yang berubah-ubah. Sementara itu, agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada awal Juni 2026 menjadi titik krusial dalam proses ini karena selain berfungsi sebagai ajang pemanasan, pertandingan tersebut juga akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas strategi yang telah disiapkan, sekaligus menjadi momen terakhir untuk melakukan penyesuaian sebelum memasuki turnamen utama. Dalam fase ini, setiap detail akan diperhatikan secara serius, mulai dari koordinasi antar lini, transisi permainan, hingga efektivitas penyelesaian akhir yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah. Tekanan dari publik pun tidak bisa dihindari, karena ekspektasi yang tinggi terhadap timnas Indonesia selalu menjadi bagian dari perjalanan tim, terutama ketika harapan untuk mengakhiri penantian panjang tanpa gelar kembali mengemuka. Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal akan menjadi faktor penting dalam menentukan performa di lapangan. Karena sejarah telah menunjukkan bahwa banyak peluang yang terlewat bukan karena kurangnya kualitas, melainkan karena kegagalan mengelola tekanan di momen-momen penting. Dalam perkembangan yang semakin intens ini, peran kepemimpinan di dalam tim juga menjadi sorotan, di mana para pemain senior diharapkan mampu menjadi penyeimbang yang menjaga stabilitas emosional tim, sekaligus menjadi contoh bagi pemain muda dalam menghadapi situasi sulit. Kombinasi antara pengalaman dan energi muda diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal, sehingga tim tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara mental. Seluruh rangkaian persiapan ini akan mengarah pada satu titik penentuan, di mana segala strategi, kerja keras, serta keputusan yang telah diambil akan diuji dalam kompetisi sesungguhnya, dan di sanalah akan terlihat apakah pendekatan tanpa tambahan naturalisasi ini mampu membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi, atau justru menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan segala konsekuensinya dalam perjalanan panjang yang terus bergulir menuju pencapaian yang selama ini selalu diimpikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dalam lanjutan pembahasan yang semakin melebar dan mendalam ini, sorotan kemudian mengarah pada bagaimana kesinambungan program yang dijalankan John Hartman akan diuji bukan hanya dalam satu turnamen, tetapi dalam keseluruhan siklus pembinaan tim nasional. Karena keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi pada periode ini secara tidak langsung menuntut adanya konsistensi dalam pengembangan pemain yang sudah ada, sehingga setiap progres yang dicapai tidak bersifat instan, melainkan berkelanjutan dan memiliki fondasi yang kuat. Dalam berbagai analisis lanjutan, disebutkan bahwa pendekatan ini berpotensi menciptakan stabilitas jangka panjang bagi timnas Indonesia, di mana identitas permainan dapat dibangun secara bertahap tanpa gangguan adaptasi dari pemain baru yang datang dengan latar belakang berbeda. Di sisi lain, keputusan ini juga memperbesar tanggung jawab seluruh elemen tim, mulai dari pelatih, staf, hingga pemain, karena tidak ada lagi alasan untuk bergantung pada tambahan kekuatan eksternal, sehingga setiap individu harus mampu mengoptimalkan perannya masing-masing dalam sistem yang telah dirancang. Dalam konteks ini, proses latihan diperkirakan akan mengalami peningkatan intensitas, dengan fokus pada detail-detail kecil yang seringkali menentukan hasil pertandingan, seperti komunikasi antar pemain, pengambilan keputusan di bawah tekanan, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Lebih jauh lagi, dinamika ini juga membuka ruang bagi inovasi dalam pendekatan taktik, di mana John Hartman dapat lebih leluasa bereksperimen dengan berbagai skema permainan tanpa harus menyesuaikan dengan karakter pemain baru, sehingga fleksibilitas tim dalam menghadapi berbagai tipe lawan dapat meningkat secara signifikan. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa variasi formasi dan pendekatan permainan akan menjadi salah satu kunci utama, mengingat turnamen seperti Piala AFF 2026 menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dalam waktu singkat. Sementara itu, peran agenda FIFA Matchday juga semakin krusial, karena selain menjadi ajang uji coba, pertandingan tersebut akan menjadi barometer utama untuk mengukur kesiapan tim secara menyeluruh, baik dari segi teknis, fisik, maupun mental. Dalam fase ini, evaluasi akan dilakukan secara detail terhadap setiap lini, sehingga kelemahan yang masih ada dapat segera diperbaiki sebelum memasuki kompetisi utama.
Tekanan dari publik yang terus meningkat juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, karena ekspektasi terhadap timnas Indonesia selalu berada pada level tinggi, terutama ketika peluang untuk meraih gelar kembali terbuka. Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk menjaga fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal akan menjadi kunci penting, karena sejarah telah menunjukkan bahwa banyak kegagalan terjadi bukan karena kurangnya kualitas, melainkan karena ketidakmampuan mengelola ekspektasi yang besar. Dalam perkembangan yang semakin panjang ini, aspek mentalitas kembali menjadi sorotan utama, di mana pembentukan karakter juara tidak hanya dilakukan melalui latihan fisik dan taktik, tetapi juga melalui pendekatan psikologis yang mampu membangun kepercayaan diri, serta ketahanan mental pemain dalam menghadapi situasi sulit. Kombinasi antara kesiapan teknis dan kekuatan mental diharapkan dapat menciptakan tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan yang muncul selama turnamen. Seluruh rangkaian proses ini akan bermuara pada satu tujuan besar yang terus dikejar, yakni membawa timnas Indonesia mencapai prestasi tertinggi di kawasan, sekaligus mengakhiri penantian panjang yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan tim, sehingga setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap strategi yang diterapkan akan menjadi bagian dari cerita besar yang menentukan apakah era baru ini benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata atau hanya menjadi bagian dari siklus yang terus berulang dalam sejarah panjang sepak bola nasional. Dalam kelanjutan yang semakin panjang dan kian kompleks ini, pembahasan kemudian berkembang ke arah bagaimana kesinambungan filosofi permainan yang sedang dibangun oleh John Herdman akan diuji secara nyata dalam berbagai situasi pertandingan yang penuh tekanan. Karena tanpa tambahan pemain naturalisasi, stabilitas komposisi skuad menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan cermat, sehingga setiap pemain dituntut untuk memahami peran mereka secara mendalam dan mampu menjalankannya dengan konsisten dalam berbagai kondisi pertandingan. Dalam sejumlah analisis terbaru, disebutkan bahwa pendekatan ini memungkinkan timnas Indonesia untuk memiliki identitas permainan yang lebih kuat, karena sistem yang diterapkan dapat berkembang secara organik tanpa harus terus-menerus beradaptasi dengan karakter pemain baru yang berbeda. Di sisi lain, dinamika ini juga menciptakan tekanan internal yang lebih besar, di mana setiap pemain harus bersaing secara maksimal untuk mempertahankan posisinya dalam tim. Mengingat tidak adanya tambahan pemain baru, berarti peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka yang sudah berada di dalam skuad. Situasi ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas kompetisi internal, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif terhadap performa tim secara keseluruhan, karena setiap pemain akan terdorong untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam setiap kesempatan yang diberikan. Lebih jauh lagi, perhatian juga tertuju pada bagaimana aspek kebugaran dan manajemen fisik pemain akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan panjang turnamen, terutama dalam ajang seperti Piala AFF 2026 yang memiliki jadwal padat dan intensitas pertandingan tinggi. Dalam kondisi seperti ini, rotasi pemain menjadi strategi penting yang harus diterapkan dengan tepat, sehingga performa tim dapat tetap terjaga sepanjang turnamen tanpa mengalami penurunan signifikan akibat kelelahan. Sementara itu, agenda FIFA Matchday yang akan dijalani sebelum turnamen utama menjadi kesempatan emas untuk menguji berbagai skenario permainan, termasuk bagaimana tim merespons situasi tertinggal, mempertahankan keunggulan, serta mengatasi tekanan dari lawan yang memiliki karakter permainan berbeda. Dalam fase ini, setiap pertandingan akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi John Herdman dalam menyempurnakan strategi yang akan digunakan di kompetisi resmi. Tekanan dari publik yang terus menguat juga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari perjalanan timnas Indonesia, terutama dengan adanya harapan besar untuk mengakhiri penantian panjang tanpa gelar. Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk menjaga fokus dan tetap tenang dalam menghadapi ekspektasi tinggi akan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan hasil akhir. Karena pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa tekanan eksternal seringkali menjadi penghambat utama dalam momen-momen krusial. Dalam perkembangan yang semakin mendalam ini, peran kepemimpinan di dalam tim juga menjadi semakin penting, di mana para pemain senior diharapkan mampu menjadi pengarah sekaligus penyeimbang dalam situasi sulit, sementara pemain muda diharapkan dapat memberikan energi dan semangat baru yang mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Kombinasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal antara pengalaman dan dinamisme, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam turnamen jangka pendek. Seluruh proses yang panjang ini akan menjadi penentu apakah pendekatan yang diambil mampu membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi, atau justru menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi dengan kerja keras dan konsistensi dalam perjalanan panjang yang tidak hanya menguji kualitas teknis, tetapi juga ketahanan mental, kekompakan tim, serta kemampuan untuk terus berkembang di tengah tekanan yang semakin besar dari waktu ke waktu.
Dalam kelanjutan narasi yang semakin panjang dan berlapis ini, arah pembahasan kemudian bergerak menuju aspek yang lebih subtil, namun sangat menentukan, yaitu bagaimana detail-detail kecil dalam eksekusi di lapangan akan menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan bagi timnas Indonesia. Karena dalam situasi tanpa tambahan kekuatan baru, margin kesalahan menjadi semakin sempit dan setiap keputusan, sekecil apapun, akan memiliki konsekuensi langsung terhadap hasil akhir pertandingan. Sehingga John Hartman dituntut untuk memastikan bahwa seluruh pemain memahami filosofi permainan tidak hanya secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara presisi dalam tekanan pertandingan yang sesungguhnya. Dalam berbagai analisis lanjutan, disebutkan bahwa pendekatan ini menuntut tingkat kedisiplinan taktik yang lebih tinggi, di mana koordinasi antar lini harus berjalan tanpa celah, terutama dalam fase transisi yang selama ini sering menjadi titik lemah, sehingga peningkatan komunikasi di lapangan menjadi prioritas utama dalam setiap sesi latihan, dengan tujuan menciptakan pemahaman kolektif yang kuat antar pemain. Hal ini menjadi semakin penting mengingat intensitas pertandingan di Piala AFF 2026 dipastikan akan sangat tinggi, dengan setiap tim berusaha memaksimalkan peluang sekecil apapun untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, dinamika psikologis pemain juga mengalami perubahan signifikan, karena dengan tidak adanya pemain baru, rasa kepemilikan terhadap tim menjadi lebih kuat, di mana setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap keberhasilan tim, sebuah kondisi yang dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menjadi tekanan tambahan jika tidak diimbangi dengan kesiapan mental yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang diterapkan oleh John Hartman menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga keseimbangan emosi pemain, terutama dalam menghadapi situasi sulit di dalam pertandingan. Lebih jauh lagi, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana variasi strategi akan menjadi senjata utama dalam menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda-beda, di mana fleksibilitas taktik menjadi kunci untuk menjaga daya saing tim dalam setiap pertandingan, sehingga timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan satu pola permainan, tetapi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan. Dalam konteks ini, kemampuan membaca permainan dan melakukan penyesuaian secara real-time menjadi salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh tim. Sementara itu, agenda FIFA Matchday tetap menjadi fase krusial dalam proses pematangan ini karena setiap pertandingan akan menjadi simulasi nyata dari kondisi yang akan dihadapi di turnamen utama, sehingga setiap kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki sebelum memasuki kompetisi resmi. Dalam fase ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap performa individu, tetapi juga terhadap efektivitas sistem permainan secara keseluruhan. Tekanan dari publik yang terus meningkat juga menjadi bagian dari dinamika yang tidak terpisahkan, karena harapan besar terhadap timnas Indonesia untuk meraih prestasi tertinggi kembali menguat, sehingga kemampuan tim untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh ekspektasi eksternal menjadi salah satu faktor penentu dalam perjalanan mereka. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dari kegagalan di masa lalu diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu tim menghadapi tekanan dengan lebih baik. Dalam perkembangan yang semakin panjang ini, aspek kepemimpinan kembali menjadi sorotan, di mana peran pemain senior tidak hanya terbatas pada performa di lapangan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas emosional tim. Sementara pemain muda diharapkan mampu memberikan energi dan semangat yang dapat menjadi pendorong tambahan dalam setiap pertandingan. Kombinasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal, sehingga tim tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Pada akhirnya, seluruh rangkaian proses yang panjang dan penuh tantangan ini akan bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membawa timnas Indonesia mencapai level tertinggi yang selama ini selalu diimpikan, sehingga setiap langkah yang diambil, setiap strategi yang diterapkan, dan setiap keputusan yang dibuat akan menjadi bagian dari perjalanan besar yang akan menentukan apakah era ini benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata, atau justru menjadi bab lain dalam kisah panjang perjuangan sepak bola nasional yang terus berlanjut tanpa akhir.